Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kali ini dengan sudut penanganan pelanggaran. Saya Oktaviani Putri yang akan mengajak untuk membahas topik yang penting, namun terkadang kurang dipahami oleh masyarakat, yaitu mengenai pelanggaran administratif pemilu. Sebagai bagian dari proses demokrasi, pemilu tidak hanya soal memilih, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan. Pelanggaran administratif mungkin terdengar ringan, namun dampaknya bisa sangat besar terhadap keadilan dan integritas pemilu itu sendiri. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas lebih dalam sebenarnya apakah itu bentuk pelanggaran administratif pemilu, bagaimanakah mekanismenya, serta mengapa peran serta masyarakat dalam pengawasan serta lembaga terkait sangat penting sebagai kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Telah bersama kita Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Bapak Desi Arihatanta, SPMH. Iya, Mbak. Yang akan berbagi wawasan dan pengalamannya terkait hal ini. Selamat datang, Bapak. Iya, selamat datang. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, Pak. Sehat nggak? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Walaupun dalam efisiensi ya, Pak. Ada era efisiensi Iya, ya. harus tetap sehat. Iya, mungkin langsung saja Bapak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apakah itu pelanggaran administratif pemilu? Ya, kali ini sahabat Bawaslu sampai kita ketemu lagi ya di podcast kali ini. Yang tadi Mbak Okta sampaikan membahas tentang serba-serbi penanganan pelanggaran administratif pemilu betul. Ya. Sebagaimana kita ketahui kan pelanggaran pemilu ya, pelanggaran pemilu akan ada 4, diantaranya pelanggaran administratif, kemudian pelanggaran tindak pidana pemilu, terus pelanggaran kode etik ya penyelenggara pemilu dan pelanggaran perundang-undang lainnya. Tadi kita bahas di sini tentang pelanggaran administratif. Apa yang dimaksud pelanggaran administratif pemilu itu? Yaitu adalah pelanggaran yang terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan pemilu, Mbak Okta. Kemudian di pelanggaran administratif ya, jadi kadang ada beda ya, administrasi dengan administratif. Beda nggak Pak itu Pak? Iya, kemudian di penyebutan kalau di undang-undang kan memang tersebutnya di pelanggaran administrasi gitu ya, karena tadi terkait dengan administrasi, cuma sifatnya kan administratif karena ini yang dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi. Jadi sebut aja pelanggaran administratif. Ya. Itu kita ada administratif biasa, kemudian juga ada administratif acara cepat ya, administratif cepat, kemudian kita kenal juga administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu biasanya berkaitan dengan money politik yang wilayah penyebarannya ini hampir 50% dari wilayah. Berarti cukup luas ya Pak? Iya, cukup luas. Gitu kemudian juga sistematis, artinya secara terstruktur gitu ya dari pelaku pelanggarannya. Berarti kalau Pak, dia wilayah yang cukup luas, berarti ya, yang untuk 50% dari kabupaten. berarti yang menangani satu tingkat di atasnya? Iya, itu ditangani gitu ya. Kalau administrasi biasa ya bersumber dari laporan atau temuan gitu. Cuma kalau di perbedaannya di pemilu dan pemilihan ini sahabat Bawaslu, kalau di pemilu ini kita penanganan pelanggaran administrasi dari laporan warga negara Indonesia yang punya hak pilih atau pemantau pemilu atau mungkin peserta pemilu, itu kita menangannya secara terbuka, jadi pemeriksaan terbuka, Mbak. Yang akhirnya outputnya nanti adalah putusan. Sudah inkrah berarti ya Pak? Iya, ada putusan dari hasil pemeriksaan. Gitu ya Pak. Tadi Pak Ari menyebutkan juga bahwa selain pelanggaran administratif juga ada pelanggaran-pelanggaran lain. Bedanya apa Pak dengan pelanggaran-pelanggaran lain itu? Ya, jadi dari objeknya ya. Jadi kalau pelanggaran administratif pemilu ini kan berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan aspirasi dari pelaksanaan itu yang sudah diatur tentunya dalam
misalnya di undang-undang atau di peraturan KPU ya yang mengatur teknis ya, teknis itu kan ada di KPU. Mungkin juga juknisnya yang dilanggar atau mungkin tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan di PKPU-nya. Jadi gambarannya administrasi objeknya itu. Kemudian kalau pelanggaran pidana jelas ini pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar tindak pidana pemilu yang sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di berapa ada 60-an atau 70-an pasal yang kita di bab terakhir itu ya dari undang-undangnya. Iya, itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ini yang pelanggaran misalnya tadi money politik atau pemalsuan dokumen dan sebagainya ini berkaitan dengan tindak pidana yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Kalau sahabat Bawaslu mau lihat ya di bagian akhir itu sekitar pasal 68 atau pasal 500-an itu sudah tentang tindak pidana pemilu. Kemudian kode etik, kalau pelanggaran kode etik tentu berkaitan dengan etik dari penyelenggara pemilu. Jadi bisa Bawaslu, bisa KPU terutama ya, yang penanganannya oleh DKPP. Kalau tadi yang pidana ditangani secara sentra gakumdu dari Bawaslu, kemudian dari kepolisian dan dari kejaksaan gitu. Kemudian kita juga ada peraturan lainnya ya tentunya yang berkaitan dengan undang-undang lainnya, misalnya netralitas ASN atau netralitas jurnalistik dan sebagainya, yang undang-undang lain lah. Karena mungkin kalau di masyarakat awam kan yang kalau pelanggaran pemilu itu adalah pidana, itu Pak, sering gitu diketahui kan Pak ya kan lah ini. Sebagai publik Pak atau masyarakat tuh mengapa sih Pak harus memahami tentang pelanggaran administratif ini? Iya, tentu masyarakat ini kan nanti diharapkan peran sertanya untuk mengawasi pemilu ya, sehingga masyarakat bisa membedakan ini pelanggaran administratif, ini pelanggaran pidana, ini kode etik yang tadi sudah saya terangkan di depan tadi ya. Cuma masyarakat juga perlu tahu bahwasanya dalam penanganan pelanggaran ini di Bawaslu ya, itu juga ada irisan-irisan Mbak. Kadang terdapat irisan-irisan. Mungkin misalnya ini pelanggaran administrasi pemilu, tapi kok juga ada pasal pidana yang dilanggar. Ini juga kita juga mengenal double track penanganannya. Misalnya administrasinya tetap jalan, kemudian juga pidananya juga jalan, atau mungkin juga administrasi beririsan dengan kode etik gitu yang kita pernah pengalaman menangani misalnya netralitas penyelenggara ad hoc di KPU itu juga beririsan juga dengan undang-undang lainnya misalnya seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang administrasi beririsan dengan tindak pidana misalnya kalau di pemungutan itu misalnya satu pemilih bisa nyoblos dua itu kan secara administratif kan harus pemilihan ulang ya. Tapi juga ada unsur pidananya kan dilarang memberikan kesempatan untuk memilih 2 kali misalnya ada hal-hal seperti itu. Nah ini nanti dalam penanganan pelanggarannya bisa kita beririsan. Kalau beririsan itu berarti harus satu selesai dulu atau semuanya bisa jalan semua berjalan ya Pak? Kita terbatas dengan waktu ya misalnya. Atau mungkin juga bisa juga dengan dengan waktu lain ketika dalam penanganan pelanggaran administrasi terutama kemudian kita menerima, mengkaji dan memutus ya. Ketika kita mengkaji kok ternyata kita temukan ini ada unsur pidana di dalam kasus ini ya, misalnya dari lewat kejadiannya misalnya ya, kronologi kejadiannya itu ada unsur pidana yang dilanggar atau mungkin ada kode etik yang dilanggar gitu. Dan ini bisa juga nanti kita investigasi, kemudian kita jadikan temuan, kemudian kita tangani. Misalnya dalam proses administrasi kita kan menangani KPU, mungkin KPU melakukan kelalaian sehingga menyalahi tata cara, prosedur ataupun mekanisme. Bisa KPU atau mungkin PPK. Kalau KPU ternyata setelah kita berikan, kalau biasa ya misalnya Panwascam melakukan rekomendasi ya, kalau kita kan putusan, kalau Bawaslu rekomendasi atau putusan kita sampaikan ke KPU, tapi KPU tidak melaksanakan putusan atau rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, bisa kena
ada pasal pidananya juga. Oh, ada, Pak? Iya. Oh, berarti berapa hari gitu ya, Pak? Ya. Berapa hari setelah? Iya, kalau tidak lanjuti kan bisa jadi pidana. Misalnya itu yang sampling blok tadi. Wah, berarti sangat menarik ya, Pak. Berarti kompleks. Iya, pengawas itu harus mencari jeli untuk mencari celah hukum mana yang bisa diambil ya, Pak. Bisa, kompleksitas jenis pelanggaran tadi bisa jadi dalam satu penanganan kita menemukan ada pelanggaran ini administratif, tapi kok ada pidananya, ini ada. Bisa. Kalau di Grobogan sendiri, Pak, sudah pernah menangani, khususnya Bawaslu ya, sudah pernah menangani pelanggaran administratif apa saja dan biasanya itu terjadi di tahapan apa? Ya, kalau bicara soal tahapan, itu karena tadi saya sampaikan bahwa penanganan pelanggaran administratif atau pelanggaran administratif ini kan bisa terjadi di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, mulai dari pencalonan mungkin, kemudian mulai dari verifikasi partai politik bisa ada di situ, karena setiap tahapan itu kan ada tadi prosedur, mekanisme dan tata jalannya atau secara teknisnya yang di KPU itu kan diatur, sehingga tentu ada potensi-potensi di situ yang dilanggar. Kemudian kalau di Bawaslu sendiri apa yang pernah ditangani ya di tahapan pencalonan juga pernah menangani, ada laporan juga ya, laporan dari masyarakat ini, dan kemarin di pemilu 2024 ada laporan dari masyarakat terkait dengan persyaratan dari caleg, misalnya diketahui caleg ini berpindah partai politik dari partai politik A menuju partai politik B, dan ditanyakan sudah mengundurkan diri atau belum, karena caleg ini Mbak sudah jadi anggota DPR di partai A, kemudian berikutnya incumbent mungkin incumbent tapi mendaftar di partai lain gitu. Jadi dipermasalahkan juga, sehingga ini dugaan pelanggaran administratif ini ditangani secara tadi pemeriksaan terbuka tadi atau adjudikasi kalau kita kenal gitu kan. Berarti yang sidang di Bawaslu terlapornya adalah KPU. Itu seperti itu. Kalau hal-hal lain yang di masa tahapan kampanye itu biasa terjadi, yang sering kita tangani adalah contohnya tentang alat peraga kampanye mungkin tidak sesuai dengan ketentuan dalam penempatannya atau ukurannya, atau mungkin juga malu sidang, Pak. Nah, ini nanti kita bicara di strategi nanti jadi dulu, kalau itu biasanya enggak. Jadi strateginya kalau dari tangkap kewenangan ya, kalau Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten ini punya kewenangan untuk menerima, mengkaji dan memutus. Jadi outputnya adalah putusan. Kemudian kalau yang Panwascam ini kan hanya sampai rekomendasi ya, tidak memutus. Jadi menerima, mengkaji, kemudian melakukan rekomendasi. Jadi nanti itu ada di kita laginya di penanganan, Pak. Jangan sampai lah kalau hanya pelanggaran APK sampai sidang sampai 2 minggu misalnya, seperti kan kelamaan. Jadi perlu segera diselesaikan. Kemudian pelanggaran administrasi di kampanye ini biasa terjadi itu adalah partai politik atau peserta kampanye ya, partai politik kampanye ini tidak mengurus surat pemberitahuan, tidak menyatakan surat pemberitahuan dari kepolisian, STP kalau kita kenal surat tanda pemberitahuan dari kepolisian, itu juga bagian dari pelanggaran administrasi. Kemudian banyak juga terjadi di tahapan pemutahiran data pemilih, misalnya PPDP atau Pantarleh itu tidak melakukan coklat secara langsung door to door ke masyarakat. Biasanya ada kan oknum atau sebutlah oknum ya, atau itu petugas ini hanya di belakang atau di rumah lah karena sudah hafal. Malah ini masih ini masih memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat. Ya, seperti itu kadang juga ada terjadi. Cuma kalau dalam mekanismenya kan sekarang ada saran perbaikan ya, sehingga kita sampaikan saran perbaikan tidak sampai jadi masih di ranah pencegahan. Cuma itu sebenarnya akan arahnya berpotensi untuk terjadinya pelanggaran administratif. Wah, kok ternyata banyak ya, Pak? Pelanggaran yang pernah terjadi, terutama di pelanggaran administratif ini ya. Lah itu, Pak, itu terjadi tuh karena apa? Karena faktor ketidaktahuankah atau mungkin faktor kesengajaankah gitu? Nah, kalau bicara masalah faktor gimana ya? Artinya gini, sebenarnya
kalau dibilang ketidaktahuan, tidak apa Pak diungkapkan Pak. Ya kalau tidak tahuan juga sudah ada aturannya, misalnya ya PKPU-nya jelas yang mengatur juknisnya, juklaknya. Kemudian kalau dari ketidaktahuan mestinya kan tahu ya. Kemudian kalau dari kesengajaan ya biasanya kalau kita lakukan penanganan ya mesti mengakunya tidak sengaja ya, mesti wah kita tidak tahu seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu kan sebenarnya nanti peran-peran dari masing-masing pihak, misalnya dari penyelenggara baik Bawaslu, KPU maupun juga dari partai politik selaku peserta pemilu ini yang berperan mestinya kan seperti itu. Jadi kalau faktornya apa ya kita berprasangka baik aja. Gitu ya Pak. Iya. Ya, berarti kan peran partai politik ataupun penyelenggara kan sangat penting lah. Bagaimanakah peran mereka dalam mencegah pelanggaran itu terjadi? Ya, mestinya pelanggaran administratif bisa dicegah ketika memang dari peserta maupun penyelenggara pemilu ini benar-benar memahami aturan, artinya memahami regulasi yang sudah ditentukan. Karena berkaitan dengan tadi sekali lagi tentang tata cara, kemudian prosedur dan mekanisme ini kan jelas rigid. Ya, cuma kadang-kadang begini Mbak Uta, dari pihak penyelenggara maupun partai politik selaku peserta yang mungkin juga akan mengambil jalan pintas. Biasanya hal-hal seperti ini yang sering terjadi adanya pelanggaran administratif itu, sehingga tidak melalui mekanisme yang sudah ditentukan, kemudian tata caranya sudah ditentukan, sehingga hanya ambil jalan pintas tebas gitu ya. Ini artinya yang membuat ini untuk kepastian hukumnya juga menyalahi kan dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, mandiri, adil, berkepastian hukum seperti itu. Itu yang akhirnya terjadilah pelanggaran administratif. Biasanya seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya mungkin substansinya yang penting kan terlaksana. Misalnya kayak tadi, misalnya Pantarleh atau PPDP itu tidak melakukan coklat secara langsung. Dia kadang beranggapan, lah ini sudah tidak usah dicoklat, sudah jelas misalnya. Tetangga saya sendiri misalnya sudah tahu gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata ada permasalahan. Loh, kelewat data tidak dicoklat. Nah, misalnya seperti itu. Ya kita bisa merekomendasikan untuk memasukkan kepada KPU ya untuk didaftarkan di data. Tapi kalau kelalaian lagi akhirnya menghilangkan hak pilih kan malah jadi pidana pemilu, menghilangkan hak pilih. Nah ini kompleksitasnya di situ, Pak. Berarti kalau misalkan dari pihak Bawaslu sudah melakukan pencegahan, sudah memberikan himbauan, ternyata masih ada pelanggaran administratif pemilu dan ada temuan, Pak, ataupun laporan. Nah, bagaimanakah mekanisme penanganannya, Pak? Mekanisme penanganannya ini kalau terjadi di tahapan ya, ini malah biasanya Mbak Okta ini yang sering menangani secara langsung ya. Ya tentu bisa, kalau itu dari sumbernya dari laporan ya bisa dilaporkan ke Bawaslu dengan syaratan ya tidak mulai dari 7 hari sejak diketahuinya kejadian tersebut. Kemudian nanti dari pengawas pemilu baik mungkin di kecamatan maupun di kabupaten ini akan melakukan kajian awal apakah laporan ini termasuk pelanggaran apa, mungkin administratif atau pidana atau kode etik gitu. Nanti kan ada di situ. Kemudian kalau dalam pemilu ya kalau sudah memenuhi syarat formil material tentunya kita registrasi dan penanganannya 7+7 ya. Kalau di pemilu, kalau di pelanggaran di pemilihan itu 3+2 misalnya. Mekanismenya ya seperti yang sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat berdasarkan Perpres lalu bagaimana proses atau tata cara pelaporan di pengawas pemilu. Termasuk juga kalau temuan ya prosesnya ditemukan oleh pengawas sendiri. Jadi ini kalau di tahapan kan ada di pengawas desa, kelurahan desa kan sifatnya mereka hanya menerima kemudian meneruskannya di Panwascam. Nah, itu tadi, untuk temuan ya Pak? Iya, itu atau laporan juga bisa, laporan mungkin dari pengawas desa, ya dia tidak bisa menangani, yang menangani di Panwascam. Nanti biasanya ada Panwascam ini ya tadi, terus kembali lagi misalnya, loh ini tentang apa? Misalnya Panwascam tidak bisa menangani, bisa diambil alih oleh kabupaten. Tapi kalau misalnya tadi hal-hal kecil misalnya,
pelanggaran alat peraga kampanye gitu kan bisa kita limpahkan ke Panwascam untuk menangani pelanggaran, sehingga prosesnya hanya rekomendasi. Sekaligus memutus berarti ya Pak? Merekomendasi kalau Merekomendasikan, ya. Rekomendasi pun itu nanti kan disampaikan ke KPU melalui Bawaslu. Jadi yang menangani prosesnya, pengkajiannya ada di Panwascam. Ini biar ya tadi jangan sampai, karena kejadian juga Mbak di luar Jawa kalau tidak salah dulu pelanggaran alat peraga kampanye tapi ditangani dengan sidang pemeriksaan terbuka gitu kan. Lama Pak? Iya kan prosesnya tadi setuju. Padahal kalau iya so, keburu mungkin objek yang masalahnya barang buktinya sudah nggak ada, masih proses harus pakai proses sidang. Gitu. Tapi kalau laporan dari yang diterima oleh Panwascam itu berarti kan nanti kalau sifatnya nanti bentuknya harus ada sidang pemeriksaan, berarti harus ke Bawaslu ya Pak? Iya, kalau dari laporan laporan kita ditangani oleh Bawaslu Kabupaten. Ya. Tapi kalau nanti temuan itu yang nangani di Bawaslu Provinsi. Jadi Bawaslu Kabupaten ini sifatnya malah jadi pelapor. Jadi harus ditangani di tingkat di atasnya. Jadi kan lucu ya ketika kita atau pengawas kita selaku pengawas tingkat kabupaten ini menemukan dugaan pelanggaran administrasi, kemudian kita tangani sendiri, kan ya enggak. Sehingga penanganannya ada di tingkat di atas. Untuk selama ini Pak, apa saja kendala yang sering terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tersebut? Ya, kendala ya terkait dengan kendala ya kaitannya kalau proses misalnya di sidang adjudikasi ini biasanya terkait dengan saksi, juga kadang tidak bisa menghadirkan saksi, misalnya seperti itu. Juga ada kendala lain juga ini di tingkat penyelenggara. Mungkin kan karena administrasi ini kan nanti putusan atau rekomendasi ini disampaikan ke penyelenggara di KPU ya, selaku penyelenggara teknis. Kemudian di penyelenggara KPU ini juga punya mekanisme sendiri terkait dengan bagaimana tidak lanjuti pelanggaran administrasi ini, sehingga kadang kalau tidak ada kesepemahaman juga. Itu Pak, gimana itu Pak? Kalau kita sudah merekomendasikan tapi KPU punya rekomendasi lain. Dengan punya hasil lain ya. Karena kalau tidak salah di KPU ada sama seperti itu, dan kita sering juga berdiskusi melalui Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi ini terkait dengan penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi ini. Karena ya itu kembali lagi di KPU ternyata punya mekanisme sendiri. Pernah terjadi dari pengawas pemilu merekomendasikan, tapi justru malah gantian yang dari Panwascam ini dipanggil KPU untuk memberikan penjelasan. Di Grobogan bukan Pak? Bukan, di tempat lain itu pernah terjadi seperti itu. Jadi pernah ada jadi debatable gitu loh. Loh, ini kok malah jadi bertele-tele gitu. Nah, padahal kan KPU harus melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Kalau tidak nanti akan jadi temuan oleh Bawaslu kan Pak? Jadi temuan pidana itu tumpang tindih. Tumpang tindih ya, itu kadang salah satu kendalanya kadang terjadi. Misalnya jawaban KPU ini ada yang anekdot seperti ini. Kita pengawas pemilu sudah merekomendasikan, jawabannya kita melaksanakan rekomendasi dengan tidak melakukan rekomendasi ini. Lucu-lucuannya kan kadang ada seperti itu. Yang penting kan sudah ditindaklanjuti dengan tidak melakukannya. Berarti ya Pak. Nah ini yang perlu diluruskan, perlu duduk bersama. Yang saat ini kita juga sering diskusi Mbak dengan KPU juga terkait ini. Misalnya dari divisi hukum kemarin menyampaikan, yuk kita diskusi bagaimana jika terjadi pelanggaran administratif ini. Jadi tidak serta-merta ya kita punya pegangan regulasi sendiri, pegangan regulasi sendiri. Jadi biar sama pemahaman. Betul, harusnya seperti itu ya Pak. Iya. Ini tadi sudah dijelaskan mengenai proses pelaporannya, temuannya, penanganannya lah. Bagaimana dengan sanksinya Bapak? Terkait dengan sanksi, sebenarnya sanksi itu juga masuk kendala juga ya Mbak. Mungkin. Kenapa Pak? Iya, kita tahu biasanya kenapa tadi kadang Mbak Okta di depan tadi menyebutkan kadang menyampaikan menganggap enteng pelanggaran administrasi ini. Itu biasanya juga karena bentuk sanksinya mungkin ya. Sanksinya kok
hanya teguran, peringatan atau perbaikan terhadap tata cara dan mekanisme itu. Mungkin sebenarnya kok cuma seperti itu ya Pak? Ya sebenarnya kalau dulu itu juga sampai dengan sebenarnya yang lebih mengerikan daripada pidana, Mbak. Apa Pak? Pembatalan sebagai calon atau sebagai peserta, misalnya pembatalan sebagai caleg atau ini harus tahu semuanya kayak ya, ini kan dulu ada seperti itu dan kalau yang sekarang kita ketahui kan terjadi di pelanggaran TSM ya, itu ada pembatalan calon. Mungkin juga tidak diikutkan dalam satu tahapan, misalnya kampanye karena ada pelanggaran itu sampai dengan cuma ini kan ya ini tadi menjadi kendalanya ketika ada putusan seperti itu terus pelaksanaan seperti apa kan jadi debatable juga. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat biar tahu dan juga termasuk pada peserta pemilu ya, walaupun mungkin sanksinya peringatan atau perbaikan administrasi untuk yang di tingkat penyelenggara teknis ya, mungkin KPU atau PPK atau PPS gitu kan pernah kita menangani seperti itu. Tapi jangan juga dianggap terus ini menjadi tidak jerah. Biasanya kan kaitannya dengan sanksi apa kemudian jerah. Kita punya strategi juga kaitannya dengan penanganan pelanggaran ini kan kita transparan, terbuka juga. Nah ini bisa juga kita sampaikan tentang pelanggaran ini di media massa misalnya. Nah, ini kan juga salah satu bentuk untuk membuat biar si pelanggar aturan atau calon pelanggar mungkin. ya ini juga berpikirnya ketika kita beritakan dia melanggar kan atau partai ini banyak pelanggarannya misalnya kan juga akan jadi hitung-hitungan masyarakat juga mau memilih gitu kan gitu. Biar ini juga menjadi pendidikan kepada masyarakat kan jangan hanya memilih ketika dia tidak tahu latar belakang, kemudian bagaimana kiprahnya ketika melalui tahapan pemilu ini, misalnya dalam kampanye, seperti ternyata dalam kampanye banyak melakukan kecurangan walaupun secara administratif, misalnya gitu. Terus dalam pencalonan atau dalam pemutakhiran data pemilih, gitu ada kecurangan-kecurangan ini kan tetap juga kita sampaikan kepada masyarakat biar tahu. Berarti ya Pak. Bisa dikatakan efek jerahnya itu tidak begitu dalam gitu. Iya, ya, mungkin tidak begitu dalam ya. Kecuali yang terjadi di Banjarmasin kemarin kan sampai pembatalan itu ya. Di Banjarmasin kan di pilkada ya kemarin itu ada pembatalan calon. Kan mending dia dihukum dari masih bisa ikut di tahapan. Kalau sudah pembatalan kan tidak bisa ikut lagi. Betul. Nah untuk dampaknya sendiri Pak, dampak pelanggaran administrasi terhadap kualitas demokrasi itu seperti apa? Ya, tentu setiap pelanggaran atau bentuk-bentuk kecurangan itu akan mencederai demokrasi ya, karena di pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 ini kan bicara tentang prinsip penyelenggaraan pemilu tadi yang mandiri, adil, jujur, berkepastian hukum, profesionalitas, efektif, efisien dan lain-lain. Nah, ini di kepastian hukum ini yang kadang kalau ada pelanggaran yang mungkin tidak diketahui sampai terjadinya pelanggaran ini kan jadi kepastian hukumnya yang tidak terpenuhi sehingga ya akan mencederai demokrasi. Sebenarnya sangat sehingga lanjut ya. Kalau tercederai kan masyarakat tahu kan juga masyarakat akan skeptis, aduh atau pesimis pemilunya kok kayak gini ya. Sehingga kembali lagi partisipasinya jadi berkurang di pemilu yang kemarin nggak usah milih ternyata kecurangan banyak kecurangan misalnya itu juga mungkin juga masyarakat bisa menilai juga peserta pemilunya calonnya seperti apa kan, gitu. Ternyata banyak melakukan kecurangan ya. Dengan tadi kita sampaikan di media tadi misalnya itu Mbak, jadi ya berdampak juga artinya membuat dampak positif masyarakat biar tahu gitu ya. Wah sangat menarik sekali ya Pak. Mungkin terakhir nih Pak, terakhir ya Pak, apakah pesan dan harapan Pak Ari terhadap pelaksanaan pemilu agar bisa terhindar dari pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran administratif pemilu, Pak? Ya, kalau pesan tentunya sebagai Badan Pengawas Pemilu, kita punya strategi cegah, awasi, dan tindak. Dan kita akan menempatkan pencegahan ini
sebelum terjadinya pelanggaran ya, sebelum pengawasan bahkan sebelum kita mengawasi kita melakukan pencegahan. Kalau bahasanya ada yang bahasa orang itu pencegahan di atas pencegahan gitu. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan imbauan, mengirimkan surat imbauan kepada KPU atau mungkin kepada peserta pemilu, baik partai politik, itu kan bisa dilakukan pencegahan atau kepada pihak-pihak lain. Kemudian ada juga istilah saran perbaikan. Jadi sebelum terjadi temuan itu biasanya dari pengawas pemilu itu menyampaikan saran perbaikan yang tujuannya untuk mencegah tidak terjadinya pelanggaran administratif. Dan itu harapannya ya dari KPU khususnya ini melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu, juga kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi yang mengatur tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penyelenggaraan administratif pemilu pada setiap tahapannya, sehingga bisa dimengerti, bisa dipahami oleh peserta pemilu khususnya dan juga masyarakat, sehingga dengan mereka tahu aturan-aturan ini terhindar dari pelanggaran administratif. Mungkin itu, Mbak. Ya. Baik Pak Ari, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pengetahuannya. Semoga menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan juga peserta pemilu agar menjaga kualitas demokrasi yang lebih baik lagi. Demikian sahabat Bawaslu podcast kita kali ini. Saya dan seluruh kru yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.